warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, yes, baik. Alhamdulillah, baik ya. Bapak absen dulu terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah anak-anak, kalau hadir semua, kita langsung ke materi kita pada hari ini. Masih ingat materi kita yang kemarin? Apa materi kita yang kemarin? Zina. Zina. Apa itu zina? Bahasa zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram, yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Itu tadi pengertian tentang zina. Kita pada hari ini akan membahas tentang hudud, larangan minuman keras atau disebut dengan khamr. Larangan meminum khamr. Ada yang tahu apa itu khamr? Ya, silakan. Secara definisi, bahasa khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i, khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Ya, tepuk tangan. Tujuan kita dalam materi hari ini yang pertama adalah kalian agar mampu mengetahui hukum tentang larangan khamr. Yang kedua tujuannya adalah mampu menganalisis hukum larangan khamr. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis hukuman bagi pelaku peminum khamr. Itulah tujuan materi kita pada hari ini. Agar lebih paham materi kita pada hari ini, silahkan kalian lihat gambar berikut. Silahkan kalian amati gambar berikut ini. Ada beberapa gambar di layar ini. Silahkan kalian nanti membuat daftar pertanyaan atau daftar komentar. Nah, setelah kalian mengamati ini, biar kalian lebih paham, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau Apakah ekstasi, pil koplo, dan sejenisnya termasuk dalam kategori khamr? ya, teman kita ada yang bertanya, apakah ekstasi seperti yang digambar itu, pil koplo dan sejenisnya termasuk dalam kategori khamr? Ada yang mampu membantu menjawab? Ekstasi, pil koplo, dan sejenisnya termasuk dalam hukum khamr karena sama-sama memabukkan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh kawan kita tadi, bahwasanya ekstasi, pil koplo dan sejenisnya termasuk dalam kategori khamr. Oke, agar lebih paham, mari kita simak materi kita pada hari ini. Ini materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian khamr. Nah, khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, yang menyebabkan hilangnya akal seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Nah, setelah kita mengetahui materi tentang khamr tadi, silakan kalian berdiskusi tentang materi kita hari ini. Ya, yang silakan membuat kelompok seperti kelompok yang sudah ditentukan. Silakan. Untuk diskusi kita pada hari ini Bapak ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan kalian pahami dan pelajari materi yang ada di LKPD untuk didiskusikan. Baik, ada yang kesulitan antara kelompok? Ya. Apa yang bisa dibantu? Oh ya, ya betul. Ya silahkan kalian tulis seperti ini, nanti daftarnya di sini.
kalian catat ya. Ini kan ada perintahnya ya. Oke, bisa dipahami? Oke, ya, lanjutkan. Diskusinya silakan kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjutkan. Ya, silakan. Berdiri. Secara definisi, bahasa Homer mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i, Homer adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum meminum Homer atau sejenisnya adalah haram. Hukumnya bagi peminum Homer adalah had atau cambuk. Menurut jumhur ulama had, peminum Homer 80 cambukan. Menurut Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minum Homer adalah 40 kali cambuk. Hikmah diharamkannya minuman Homer. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum Homer. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh Homer. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, tepuk tangan. Ya, kita presentasikan untuk kelompok berikutnya. Ya, silakan. Di sini saya akan menyajikan hasil analisis tentang hukum Homer. Meminum Homer sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan, hukumnya adalah haram. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya minuman arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Perintah untuk menjauhi adalah salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Di samping itu, pengharaman arak sebagaimana disebutkan ayat di atas disejajarkan dengan pengharaman berhala, yakni Tuhan orang-orang kafir dan patung-patung mereka. Karena itu tidak ada lagi alasan bagi orang yang mengatakan ayat Al-Quran tidak mengatakan minuman arak itu haram, tetapi hanya mengatakan jauhilah. Dalam sunahnya, Nabi SAW mengabarkan tentang ancaman bagi peminum arak, sebagaimana yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis marfu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki janji untuk orang-orang yang meminum minuman keras, akan memberinya minum dari tinatul khabal. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah tinatul khabal itu? Beliau menjawab, keringat ahli neraka atau cairan kotor yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat Homer, orang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantar dan orang yang minta diantar. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan di atas, jelas sekali meminum Homer dalam jumlah sedikit dan tidak memabukkan adalah haram hukumnya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, betul sekali. Bagus sekali presentasi dari kawan kita tadi yang sudah menganalisis tentang hukum larangan minum Homer. Nah, dari pendapat kawan-kawan kita tadi hasil diskusinya, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Homer itu memabukkan karena mengandung alkohol. Nah, bagaimana dengan penggunaan alkohol untuk pengobatan? Apakah juga termasuk haram hukumnya? Ya, pertanyaan kawan kita bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan. Penggunaan alkohol untuk kegiatan medis atau untuk pengobatan hukumnya tidak haram. Obat yang mengandung alkohol sebagai bahan tambahan sebenarnya jika dilihat secara tidak langsung, maka alkohol haram bila dikonsumsi bukan untuk obat banyak baik atau sedikit. Kias tersebut dapat didasari bentuk hambar bila hambar alkohol hanya sebagai bahan tambahan dalam obat-obatan, seperti ditambahkan untuk melarutkan sebuah zat atau ditambahkan agar obat berupa sirup memiliki bau yang menarik untuk diminum atau sebagai bahan pengawet. Hal ini yang difatwakan oleh beberapa lembaga fikih internasional, di antaranya Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami. Dalam daurah ke-16 tahun 2002 yang begini, boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit dan telah terurai
di mana pembuatan obat tersebut merupakan standar pabrik dan tidak ada obat sebagai penggantinya, dengan syarat resepnya harus dibuat oleh seorang dokter yang jujur. Boleh menggunakan alkohol sebagai bahan pembersih luka luar, juga sebagai pembunuh kuman dan dalam campuran krim dan obat gosok. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, betul sekali. Nah, itulah dari beberapa kesimpulan hasil diskusi kawan-kawan kalian. Nah, dari beberapa pendapat tadi, ada yang bisa menyimpulkan tentang diskusi kita hari ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan materi dari Homer. Kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini adalah segala sesuatu yang memabukkan disebut dengan Homer, dan setiap yang disebut dengan Homer adalah haram hukumnya untuk dikonsumsi. Orang yang meminum Homer hukumnya adalah dicambuk. Hukum meminum Homer dalam jumlah sedikit dan tidak memabukkan hukumnya haram. Menggunakan alkohol untuk kepentingan pengobatan hukumnya boleh, akan tetapi harus menggunakan resep dokter. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, tadi lembar kerjanya dikumpulkan. Silakan. Saya periksa dulu ya dari lembar LKPD ini. Oke, dari hasil pekerjaan kalian sudah cukup memuaskan. Rata-rata jawabannya sudah cukup bagus. Ya, baiklah. Akan Bapak simpulkan kegiatan kita pada hari ini tentang larangan minum Homer. Ya, Homer adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun itu bentuknya. Ya, baik minuman, makanan, ya, baik keras atau lunak ataupun berupa gas, semuanya yang sifatnya memabukkan adalah haram. Kemudian hukuman bagi pelaku minum Homer adalah cambuk. Ya. Nah, cambuknya berapa kali? 40 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya dilarangnya minum Homer adalah untuk menjaga kesehatan kita, ya, kesehatan badan, kesehatan akal dan sebagainya. Inilah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk pelajaran kita yang akan datang, yang akan kita bahas materinya adalah tentang mencuri, hak mencuri. Silakan kalian pelajari di rumah, ya, untuk materi kita besok. Mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah.